Guys, gue keingetan suatu cerita lagi nih ya di zaman gue kuliah. Ini kalau nggak salah kejadiannya di awal-awal kuliah, mungkin sekitar 1 tahun kuliah, tahun pertama kuliah gitu ya. Nah, gue tuh kan kalau kuliah bareng temen gue berangkatnya. Temen gue tuh ada yang dianterin nih sama supirnya ngelewatin rumah gue. Jadi gue cuma tinggal tunggu aja di depan gang rumah gue gitu ya. Karena saat itu dia belum bisa nyetir. Jadi dia dianterin nih selalu sama supirnya. Tapi ada satu momen gue berangkatnya sendiri. Gue lupa ya waktu itu kenapa, mungkin dia saat itu lagi nggak ngampus kali ya. Nah gue lupa tuh kejadiannya entah pagi entah siang ya. Gue kalau mau berangkat ke kampus itu kan aksesnya harus lewat terminal dulu gitu. Jadi kalau ke kampus gue tuh bisa naik angkutan umum atau kereta gitu ya, bisa naik bis, angkot gitu. Saat itu gue naik angkot, jadi gue turun dulu di terminal, terus nyambung kan dari terminal ke angkot jurusan yang ke kampus gue. Nah saat itu kondisi terminal itu nggak terlalu rame, gengs. 1-2 penumpang aja yang masuk gitu. Si supirnya itu juga nggak ngetem. Jadi cuma selewatan aja. Biasanya kalau yang kayak gitu tuh ngetemnya cuma sebentar. Gue naik tuh angkot itu. Di dalam itu udah ada satu penumpang cowok. Kelihatannya sih nggak terlalu tua ya. Mungkin sekitar umur 24-an, 25-an gitulah. Penampilannya sih rapih, pakai celana pendek selutut. Celana pendeknya juga bukan celana pendek yang belel gitu ya, bukan celana pendek yang buluk. Dia pakai kacamata. Penampilan ciri khas anak pinter gitu ya. Rapih lah pokoknya. Dia duduk di samping pintu, di pintu masuk gitu. Kalau kalian tahu kan kalau angkot itu kan posisinya 64 ya kapasitasnya. Dia tuh yang di 4 orang tapi mepet pintu. Kan ada pada depan tuh angkot ya, kalian ngeri kan pasti maksud gue ya. Begitu gue masuk karena kosong, gue nggak mau masuk terlalu jauh kan di angkot itu. Gue jadi duduk di depan pintu. Jadi kalau arah jarum jam nih, si cowok ini duduk tuh di arah jam 11 lah kira-kira. Si abang supirnya tuh masih nunggu penumpang lah gitu. Biasalah ciri khas supir angkot kan, kepalanya keluar, nengok ke belakang, ayo nempat, jurusan ini, ayo nempat masih kosong gitu kan. Intinya gitu-gitu deh, teriak-teriak gitu. Sambil gue nunggu, biasa zaman dulu kan belum ada handphone ya. Belum handphonean, jadi kalau misalkan kondisi lagi gabut gitu ya nggak ngapa-ngapain, cuman duduk manis aja, duduk diam. Nah pada saat itu gue akhirnya menyadari si cowok itu ngeliatin gue. Ya cuman kan gue cuek aja ya, gue malas aja gitu, gue cuek aja, gue diemin aja. Tapi ada satu aktivitas dia yang ganggu, yang akhirnya mengundang gue untuk nengok gitu. Jadi dia tuh ngeliatin gue gitu agak lama. Terus gue terasa ya dari sudut mata gue tuh dia memalingkan wajah lagi, terus ngeliatin lagi gitu. Tapi yang bikin ganggu itu kakinya tuh goyang-goyang. Goyang-goyangin pahanya. Kalian bayangin kan? Goyang-goyangin pahanya. Terus gue merasa matanya ngeliatin gue terus turun ke dengkul dia gitu. Bolak-balik gitu terus. Nah, gue refleks. Gue nengok nih ke dia. Pada saat gue melihat dia, dia tuh langsung kayak nunduk gitu. Ya udah gue buang muka lagi lah, gue lihat ke depan lagi lah, lihat tengok kanan kiri nih, dalam hati nih si abang masih lama gak ya. Terus gue ngeliatin jam tangan gue juga gitu ya, karena gue takut telat kan. Terus dia ngeliatin gue gitu. Pas gue refleks lagi nengok, gue sebenarnya niatnya tuh mau nengok ke belakang, ke kaca belakang, mau ngeliat apakah ada penumpang lain yang mau naik angkot. Rupanya sepi gitu kan. Nah begitu nengok ke depan lagi kan mata gue mampir lah lihat cowok itu. Terus cowok itu nunduk ngeliatin dengkulnya dia sendiri. Gue pikir kenapa dengkulnya diliatin gitu. Lo tau nggak gengs, di sela-sela pahanya dia tuh ada sesuatu yang nongol. Astagfirullahaladzim. Lo bayangin ya, gue yang saat itu masih polos dan murni oksigen. Gue kaget dan gue kayak orang takut gitu. Gue merasa ada bahaya yang mengancam aja gitu. Kalian tau lah maksudnya apa yang ada di dalam di pahanya dia. Jadi dia nggak pakai skinny, gengs. Dia tuh di sela-sela celananya dia, namanya celananya gombrong gitu kan, agak gombrong tuh jadi agak lebar gitu. Ya gitu deh. Akhirnya gue gedek tapi campur takut ya. Terus gue turun. Abang angkotnya kan bingung, "Neng kenapa kok nggak jadi naik gitu?" "Ayo nih bentar lagi." Dia pikir gue tuh turun karena
angkotnya lama gitu ya ngetemnya. Oh enggak bang, nggak jadi bang, saya nggak jadi kuliah, saya mau pulang. Gue bilang gitu aja. Gue sebenarnya gue tuh agak deg-degan, gue panik gitu ya, karena zaman dulu itu banyak cerita-cerita lah ya. Ini sekitar kejadian tahun masih 99 2000 mungkin ya, tahun segitu. Itu tuh banyak kejadian ada pelecehan terhadap perempuan lah ya, kalian ngerti ya maksudnya, entah terjadi di angkot, entah di bis, entah di kereta gitu ya. Kalau kondisi berdesak-desakan kan biasanya tuh cowok yang brengsek gitu kan, itu akan melaksanakan aksinya. Nih kayaknya orang jenis orang-orang cowok yang sakit lah ya gitu. Gue ngerti deh tuh cowok itu kenapa sih begitu di tempat umum gitu, rese gitu. Ya udah gue kira pulang. Gue pulang ketemu nyokap gue dengan, sebenarnya gue panik ya. Saat itu tuh gue nggak tahu kenapa gue panik, gue ngerasa mau nangis aja gitu di jalan. Gue takut, gue merasa ada yang bahaya mengancam. Dan overthinkingnya gue takut itu cowok ngikutin gue. Padahal kan itu kalau gue pikir dengan logika ya, itu siang-siang ada beberapa orang juga yang nongkrong. Kalaupun ada orang yang rese sama gue, dia ngejar gue, ngikutin gue atau apalah gitu, gue teriak aja sih mungkin selesai ya kasusnya. Cuma kan saat itu gue nggak mikir begitu. Itu cowok sih sebenarnya diem aja di dalam angkot gitu. Terus ya udah gue pulang, naik angkot arah pulang, gue nggak jadi kuliah kata nyokap gue kaget kan. Kenapa gue nangis, gue meluk nyokap gue. Terus ada tante gue kan, tante gue cuitan ketawa ngakak dia. Ternyata dia juga pernah mengalami hal yang sama. Jadi tuh hal-hal kayak gitu zaman dulu tuh common banget, gengs, kayak umum gitu ya. Dan sudah menjadi cerita gitu dari mulut ke mulut gitu. Makanya itulah kenapa kereta KRL sekarang, komuter lain itu ada gerbong khusus untuk wanita. Dan kalian para cowok, kalian kenapa sih begitu? Sakit tau gak kalian rasa? Ya udah gitu aja. Ada yang pernah ngalamin pengalaman serupa nggak kayak gue? Cerita geng.